Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi ya kita tiap minggu ada weekly webinar reguler jam 19 WIB tiap Senin malam seperti ini. Sekarang berarti 17 Februari 2025. Oke, kita langsung bahas CSG atau langsung ini nih, langsung case tadi nih. Ada yang langsung nanya nggak atau gimana? Kita bahas CSG dulu berarti. Saya boleh nanya, Om, eh, Bang, Ya. ini Bang, kan mengenai harga antrian, Bang. Ah, Saya kan Senin biasanya sibuk banget, jadi saya udah masukin buy di malam ya, ah, ah. sebelumnya ya. Ya. Itu kalau kita masuk sebelum jam 9, ada masalah nggak sih, Bang? Sebelum jam 9 Malam. malam. Itu Misalnya minggu jam tergantung 7 jam beberapa 8 gitu. beberapa itu kalau hari sebenarnya kalau hari misalkan nih sekarang Senin sekarang itu kan Senin terus kita masukin jam 7 juga sebenarnya bisa. Sebenarnya Oh, ya. setelah jam 5 juga ada yang bisa, cuman kadang itu sistem di BI-nya dulu tuh pernah kayak gitu kan, kok nggak masuk ternyata belum direcord kalau mau pasti masuk itu setelah jam 9 malam katanya gitu. Oke, oke, oke. Eh, karena dulu Terus, pernah saya buat, Bang, dulu saya pernah masukin orderan gitu jam 7 gini kan pas lagi santai nih, ya. terus masukinlah order di sistem gitu kan, lah pas aku cek loh ini kok nggak kena orderan saya, ternyata nggak masuk, ternyata nggak pas dicek lagi nggak apa namanya sistemnya nggak apa namanya nggak nge-record ternyata gitu. Pas aku tanya ininya orang sekuritasnya kadang gitu Pak kalau mau yang pasti gitu setelah jam 9 malam katanya gitu. Oh ya sudah. Oke, oke. Terus satu lagi Bang, saya kan ada beli 8 emiten ya Bang. Heeh. Saya ngikutin harganya ML2. Jadi dari 8 itu saya cuma hit satu gitu. Ini nentuin harga uh, price masuk itu gimana ya Bang? Yang Nah, nah ini nih agak tricky sih sebenarnya. ya, Trikinya itu adalah kalau lagi marketnya itu memang apa namanya merah, IHSG merah gitu biasanya tuh kalau kita ngantri di ML2 itu mostly dapat. Tapi karena kalau IHSG-nya kayak sekarang itu sampai 2% gitu ya, berarti ada market tuh lagi optimis gitu. Biasanya dia nggak sempat apa namanya retrace ke ML2, dia langsung naik gitu kan. Nah, disitulah kadang memang kita perlu, makanya saya kasih itu jam-jam observasi. Jadi kita sesekali itu lihat ke market biar kita tuh apa namanya bisa lihat lah ini udah kenapa enggak atau harus kita adjust apa enggak gitu. Soalnya kalau misalkan kayak tadi itu tuh nggak dapat tuh gitu kan. iya nggak ada yang Iya dapat. lebih ke Cuma satu dari 8 saya dapat. Saya ceknya baru sore karena seharian sibuk banget. Waktu iya iya iya. sore cek, wah nggak ada yang dapat, cuma satu. Oh jadi gitu, ini tergantung dari belief kita market gimana gitu. Kalau misalnya besoknya itu kira-kira sepertinya baik, itu kita harus berani masang di atas ML2 itu ya Bang ya. Iya betul. Sebenarnya itu kita nggak perlu ada belief apa enggak sih. Jadi kita Ah, kalau misalkan sibuk gitu, ya, sebenarnya kalau misalkan apa namanya eye trade di keempat time frame-nya bagus, itu biasanya itu kita di atas ML2 juga nggak apa-apa sih gitu, tapi dibagi gitu. Makanya kita tuh ada 2 kali atau 3 kali beli gitu. Kayak Dewa tadi kan. Kak Dewa tadi itu sebenarnya kalau karena dia all time frame bagus, sebenarnya nggak harus di 120 gitu. Sebenarnya langsung beli aja pagi-paginya itu misalkan kita naikin sedikit di atas ML2. ML2 kemarin itu kan ML2 di sini kan ya. Tadi tadi 15 minutes-nya kan di 122, 121. Sebenarnya kita naikin dikit gitu tapi belinya sebagian. Jadi kalau di time frame-nya itu kalau misalkan malam ini kita lihat dia time frame-nya bagus nih.
Kayak misalkan di weekly bagus, daily bagus, kemudian hourly bagus, ini bagus. Kayak Dewa misalkan Dewa nih ya. Nah, kita bisa langsung masuk aja di satu atau di ML2 time frame kecilnya Di gitu. 134 itu Di ya. 134. Ya karena di time frame apa di ML2-nya daily kan jauh sekali di Daily 149. terlalu jauh gitu. Cuman sebenarnya kalau apa namanya kalau market lagi, makanya kita selalu siapkan itu untuk dana lagi untuk beli lagi nanti di daily apa namanya di kalau dia retrace dalam gitu ke daily ke ML2 daily gitu biasanya. Tapi kalau teman-teman juga nggak mau juga nggak apa-apa gitu sebenarnya. As long as dia weekly daily tuh strong bagus dan dia itu masih di belum lewat dari kayak gini nih weekly-nya ini naiknya itu baru 1 minggu 2 minggu belum di atas 3 minggu atau di atas 5 minggu itu biasanya itu masih masih bagus sih kayak Toba lah tadi kenapa saya berani ngajak teman-teman ngejar di atas kan harusnya kan kita tuh nunggu di ML2 388 dong ya enggak ya Iya. kan di sini tadi kan cuman kita bilang itu kenapa? Karena sebenarnya mau beli di berapapun selama dia weekly-nya tuh daily-nya baru mulai, weekly-nya juga baru mulai, kita tuh masih banyak kesempatan gitu. Asal dibagi aja ininya amunisinya. Soalnya kalau kita benar-benar strict, namanya juga market ya. Iya. Kita tuh harus ada adjustment sih gitu karena market ya sangat dinamis gitu. Iya, Makanya iya. kenapa memang saya kasih jam-jam observasi itu biar teman-teman tuh kayak bisa ngeliat lah gitu. Misalkan sesibuk apapun coba lu usahakan lah gitu kan. Atau kalau memang benar-benar sibuk banget ya ya udah miss aja dulu hari itu gitu kan nggak harus kan besok juga masih ada sih gitu kan. Iya bener sih. Itu sih. Jadi kalau masuk bertahap itu maksudnya dalam 1 hari ya Bang ya. Jadi pagi, pagi kita udah antri, nanti siang kita lihat lagi gitu ya Bang ya. Iya Waktu betul, itu kita ikuti masuk lagi gitu. ikutin oh, masih on track nggak, masih bagus nggak ininya eye trade-nya kalau masih bagus kita coba antri di ML hourly atau dia di 15 minutes-nya ini kalau dia masih bagus lah gitu kayak masih akumulasi kayak gini. Kayak Oke. misalkan kayak untuk Toba nih, Toba kan kalau misalkan kita ngantri di ML2 388 kemungkinan kan akan susah nih dapat kan. Ya. Nah, makanya kita jadi ngantrinya itu kita lihat di ML2 hourly atau 15 menit mana yang lebih di bawah harga market gitu. Berarti kalau di ML apa namanya ML2 hourly-nya kan 432 sedangkan dia close-nya itu di 428 dan kalau kita lihat ML2 di 15 minutes-nya di 425 atau fraksinya 424 lah gitu. Ya udah langsung antri aja besok di 424 terus terus 420 lagi gitu. Oke, siap, siap. Kayak gitu. Oke Bang, thank you Bang. Ntar kita coba lagi. Kasih ya Bang. Oke. Nah, kalau bisa tuh kita tuh nyari yang di bottom gini nih enak nih. Jadi apa rewardnya lebih tinggi lah daripada risknya gitu. Kayak kemarin itu kalau kita bahas saham-saham yang kita pegang ya kemarin itu saya saya udah keluar juga MLPL, MPPA, yang di channel juga udah saya info ya untuk diganti. Sebenarnya masih oke sebenarnya, cuman karena apa namanya eh, ada yang lebih bagus gitu kan, akhirnya ya udah lebih pindah aja sih gitu. Sebenarnya masih bagus kalau mau hold gitu, kalau nggak mau. Kalau saya sih sebenarnya kalau masih minus-minus dikit tuh ya udahlah ganti yang lain lah gitu, yang lebih kenceng gitu. Dan biasanya juga strategi saya itu kalau dia ada saham yang lelet, misalkan nih kayak saham yang lelet geraknya itu akan saya ganti ke yang geraknya lumayan kencang gitu. Sekali naik, misalkan dia apa namanya historikalnya itu sekali naik itu bisa sampai di atas 5% tuh gampang gitu atau bisa sampai 9 10 belasan persen gitu. Kalau yang apa namanya lelet-lelet gitu kan kayak kemarin sebenarnya tuh Japa coba kita cek Japa masih ini enggak ya udah keluar gue dulu ini yang minggu lalu
Nah benar udah keluar lagi nih. Sem- Japa kalau masih ada yang pegang boleh keluar aja lah, diganti ke Toba, ganti ke Toba. Mutu, nah mutu ini mutu coba rata-rata hold berapa hari. Nah kalau ini saya biasanya tergantung ini om, tergantung machine learningnya dan tergantung marketnya karena yang seperti di workshop ya saya nggak mungkin megang lebih dari 8 atau lebih sampai di lebih dari 10 gitu. Jadi kalau ada yang pengganti yang lebih baik gitu saya langsung oper semua tuh. Kayak misalkan kayak Nest tadi udah keluar, terus apa lagi yang keluar ya? Eh, DKFT juga keluar, coba kita lihat ya. Tapi masih bagus sebenarnya ya. Cuman karena ada itu apa namanya Toba yang lebih bagus dan risk rewardnya lebih bagus itu aku change gitu. Nah kayak Nes ini ya masih sebenarnya kalau masih mau hold ya masih boleh gitu. Cuman udah nggak ada momentum aku lihat kan. Dan dulu tuh belinya tuh di sini sebenarnya 515 terus keluar 520. Ya udahlah gitu dikit doang gitu kan ya udahlah gitu. DKFT 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 juga udah keluar dia agak-agak momentumnya udah agak sebenarnya udah turun sih udah agak telat sebenarnya. Nah tadi tadi kan sempat dibanting tuh aku biarin aja gitu 270 dan belinya kemarin itu di 270 270 272 keluar di 272 ya udahlah ganti ke Toba gitu aku tadi. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau mau hold masih bisa. Cuman aku biasanya tuh karena kita tuh ada selalu saham-saham yang baru gitu kan. Akhirnya diganti lah yang lebih bagus gitu. Indikator apa yang paling dominan untuk sinyal sell? Biasanya kalau yang untuk sinyal sell yang paling dominan itu adalah ketika eh, ML2-nya udah bengkok sebenarnya. Ketika dia udah bengkok itu udah harus keluar sih sebenarnya kita. Kalau telat-telat ya udah cari posisi untuk keluar. Dan biasanya itu dan ML kayak misalkan ini nih, kalau di DKFT ini dia kan udah mulai bengkok nih, ML2 daily-nya. Walaupun di weekly dia masih bagus, weekly ini kan pertahanan terakhir. Kalau kita masih mau megang sih ya masih oke aja gitu sebenarnya. Kalau di daily, nah biasanya saya di daily biar agak lebih cepat aja putarannya, geraknya gitu. Ketika daily udah mulai agak mau turun bengkok seperti ini, kemudian di apa ini kayak gini nih ML3-nya tuh udah mulai dia markdown walaupun akum markdown gitu dan ada pengganti yang lebih bagus, nah itu saya keluar. Kalau nggak ada pengganti yang lebih bagus, saya belum keluar sebenarnya, gitu. Jadi tergantung kondisi market sih gitu. Karena kita selalu melihat opportunity yang lebih baik kan. Gitu. Ini Om Eko, mutu. Coba kita lihat mutu ya. Mutu average 100. Average 100 sebenarnya masih oke sih. Cuman average-nya itu udah gede banget sih Om ini. Beli di atas di sini ya. Ganti aja deh menurut aku ya. Masih dikit kan? Soalnya apa karena masih oke sih sebenarnya. Makanya itu kadang kita tuh butuh latihan atau insting lapangan sih karena apa ya? Ya namanya juga ini ya, apa namanya itu kita ngasah skill kan. Skill itu kan butuh pengalaman, butuh ini gitu ya. Tapi ya selama sebenarnya ikutin night trade-nya itu kalau masih bagus sebenarnya ya masih bisa. Yang aku cerita itu adalah apa namanya yang kita lakukan itu ya optimasi-optimasi lah sesuai sama pengalaman kita atau waktu kita yang bisa di market gitu. Sebenarnya masih bisa gitu ini.
Atau besok karena dia udah aku, atau kalau saya nih ya, kalau saya mutu ini saya kan coba akan keluar dulu nih mutu, karena walaupun weekly-nya masih oke, ininya apa namanya udah mulai dia distribusi, sorry, markdown gitu, karena kemarin kan sempat di UMA lagi dia nih kan. Ya udahlah, daripada nanti dilongsorin lagi gitu kan, dan aku jadi hilang yang lain gitu, ya udah mending pindah gitu kan. Tapi kalau misalkan kalau udah full ya, udah full 8 ya, 8 saham. Kalau belum, ya udah beli aja yang Toba misal, atau Smil nanti gitu kan. Yang ini biarin aja dulu gitu. Tapi kalau memang mau keluar sebenarnya ya langsung keluar aja sih. Gitu Meko. Kalau bisa itu jangan ini sih, jangan apa namanya, jangan average di atas gini sih. Kalau udah beli di average di atas di sini ya kayak gini nih. Takutnya itu adalah bursa tiba-tiba di UMA, ketika di UMA bandar udah malas nih, pelaku market udah malas, jadinya dia di markdown markdown lagi gitu. Sampai mana markdownnya itu ya kita tetap ikutin gitu kan. Sama kayak hari ini Doh. Doh itu udah mau mau bagus lagi loh. Kita lihat Doh bentar ya, karena mirip nih kasusnya kayak ini. Nah, Doh itu kayak gini nih. Nah, kita takutnya itu adalah dia setelah naik lumayan 30 atau 50% atau 100% gitu. Kan biasanya di UMA tuh sama otoritas, dia akan bandarnya itu akan retracement. Retracementnya tuh bisa sampai lama kayak gini nih, 5 minggu. Berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waduh, hampir 2 minggu gitu. Hampir 2 minggu baru dia akan mulai lagi new cycle-nya, atau dia mau akumulasi lagi gitu kan, dia cooling down dulu, retracement dulu, markdown dulu kan. Kita sayang 2 minggu misalkan untuk saham yang baru naik, kayak yang baru-baru mau naik nih, itu kan udah lumayan gitu kan. Nah itu sih yang kita ini kan ya, kita perbandingkan sebenarnya. Makanya apalagi untuk market yang sekarang itu, kalau bisa, kalau udah naik model kayak gini, eh kalau bisa kita nggak usah beli lagi deh gitu. Atau kalau mau beli begitu cuan langsung berapapun udah ambil dulu deh gitu. Gitu ya strategi kita ya untuk minggu ini ya. Karena kalau kita lihat tuh IHSG mulai ini lagi, mulai oke lagi gitu kan. Mana tadi IHSG? Ada tadi IHSG. IHSG udah mulai lumayan banyak akum lagi nih. Walaupun masih masih downturn, tapi market IHSG pasti ngaruh gitu. Ketika IHSG udah, apalagi IHSG ini kan di drive sama saham-saham PP ya. Nah, bandar-bandar PP itu kan udah mau ngangkat-ngangkat lagi tuh. Jadinya apa namanya, euforia IHSG akan mengalir ke saham-saham lain gitu. Nah, itu takutnya kita udah beli yang udah naik kayak Mutu tadi, dia dibawa retrace seminggu, terus kita jadi kehilangan momen di saham-saham yang lumayan bagus atau potensialnya itu baru mulai gitu. Kalau saya biasanya langsung cepet-cepet saya switch itu biasanya. Rugi-rugi lah, asal jangan rugi banyak banget. Itu, nah itu ya. Kalau coba ini ya, tebik. Coba kita lihat tebik. Tebik ini lumayan lelet sih. Tebik ini main sabar, sabar-sabar aja sebenarnya. Tapi kan kita megangnya nggak cuman tebik ya. Tebik kan dapat nggak tadi? 2.200. Aku sebenarnya nggak masuk tebik karena aku tahu dia lelet, geraknya lelet. Tapi kalau mau hold sih masih bagus ya Om ini. Atau pegang, misalkan kan kita koleksi 8. Pegang aja dulu ini satu gitu kalau belum full 8 ya. Karena masih bagus nih, weekly-nya juga masih akumulasi nih, cek nih. ML2 juga masih bagus momentumnya, terus ML1-nya juga, ML2 juga gitu. Itu Om Kurniawan masih nyisa besok gimana katanya ya, agak slow necknya ya, agak slow necknya, sisa saya jual sebagian, masih nyisa besok jual aja Om, ganti yang di bawah deh, kita ganti ke itu Toba. Yang ini ada Nes X, Excel buka Nes tadi udah ya.
Nes sudah keluar saya tadi Om, tadi udah bilang ya. Nah, sebenarnya kalau masih mau hold Nes itu masih bisa. Karena apa? Karena weekly-nya masih akum. Cuman momentumnya udah agak lemah juga nih. Kita kemarin kan call di sini ya 500 sampai 520 kan. Terus besok besok bisa langsung keluar dulu sih ini. Udah mulai ada distribusi juga Om Nes itu. Boleh keluar dulu Om ya. Yang Nes kita ganti yang lebih bagus. Kemudian Excel sama buka. Excel Excel ini masih satu ya loh. Masih satu ya Om ini. Ini baru mau masuk atau gimana? Harusnya sih masih satu so keluar aja lah. Kalau ini ya, kalau apa namanya masih sedikit lossnya gitu, bisa diganti lah ini. Buka juga ini, buka juga udah mulai ini nih, udah mulai lihat nih ML 2-nya itu udah mulai markdown dan markdownnya udah 2 hari 3 hari nih. Boleh boleh dicabut dulu lah, keluar dulu lah. Soalnya juga kita banyak ini kan. eh, Banyak pengganti yang di bawah gitu loh. Kayak tadi itu ada BTPS, ada Toba, ada Smil, ada tiga kita yang baru kan. Jadi harus kalau full 10 atau full 8 berarti kita harus keluarkan di mana nih yang harus diinikan gitu ya. Yang harus di keluar gitu. Betul, BTPS kandidat kuat ya. Ya sama Smil, sama Toba sih yang baru ya. Sebenarnya kalau untuk trading-trading malah banyak. Tapi kita mau yang misal yang dia itu weekly jauh bagus kan. Coba kita lihat tadi kita udah share tuh BTPS. Nah, BTPS nih kenapa kita kandidat kuatnya itu adalah karena dia baru mulai pergerakannya setelah dia itu berminggu-minggu nih, berminggu-minggu sideways kan. Dia baru mulai nih gitu. Jadi offset kita tuh gede gitu loh. Makanya kita lebih mau ganti nih ke BTPS atau ke Toba dan Smil tadi gitu. Ya kan ini baru mulai nih 9 apa namanya di weekly ya baru week pertama walaupun dia masih weekly-nya ini masih downturn ya tapi di daily-nya tuh dia udah ngedobrak ininya nih apa Bollingernya artinya dia udah firm dia mau uptrend gitu dari sebelum-sebelumnya dia yang gini. Kemudian Smil juga tiba-tiba hari ini dia arah ya. Kemudian tadi saya tuh iseng-iseng antri di 182 iseng aja tuh. Jadi pas di retreat ternyata dapat dikit-dikit. Nah, ini juga baru mulai kan. Weekly-nya dia baru mulai lagi. Nih, baru hari ini positif satu. Sebenarnya itu kan kita biasanya itu di daily dulu nih kita lihat. Maksudnya kita karena data weekly itu kan kumpulan dari 5 daily. Kalau kita nemu yang daily seperti ini sebenarnya yang dia akum kayak gini, kemudian dia perlahan-lahan naik kayak gini, ML2-nya juga perlahan-lahan diangkat gini ini sebenarnya kesempatan besar sih. Itu pasti ada sesuatu gitu. Makanya nggak heran sebenarnya Smil itu hari ini dia langsung tiba-tiba arah karena ada juga rumornya gitu. Nah, tadi kan ada yang nanya, nah di sinilah kita spill itu. Rumornya itu adalah Smil itu kan penyewaan forklift ya. Nah, dia kemarin itu kan dapat apa obligasi itu. Nah, infonya per hari ini dari teman dari bandarnya Smil. Kebetulan saya kenal bandarnya Smil. Kebetulan saya kenal bandarnya Smil ya. Dia kita mau ketemu malah nanti mau kita ajakin ketemu mau sampai dibawa kemana nih Smil gitu kan. Kalau bercandaannya tadi kalau Smil itu
Sebenarnya saya kalau walaupun saya tahu bandarnya itu, saya nggak akan gegabah juga sih di market. Saya nggak mau karena kadang yang namanya ini ya apa namanya corporate action, walaupun belum terjadi gitu, biasanya itu ada adjustment lagi gitu, sama lah kayak misalkan kita ada project gitu kan, projectnya itu ketika misalkan oke, hasil meeting kayak gini keluar, hasilnya gitu biasanya kan kita tetap tektokan kan, yang nge-project itu pasti tektokan hariannya gitu, gimana ini di adjust, oh ini ada adjustment lagi kayak gitu gitu loh. Makanya saya nggak pernah, walaupun saya tahu nih bandarnya siapa, kenal dan ngobrol gitu, saya nggak pernah langsung langsung udah hajar aja semil 100% gitu. Saya nggak mau kayak gitu karena nanti kebiasaan gitu dan ada ketergantungan juga sama orang. Mending saya ikutin aja sesuai iterate aja gitu, sesuai tools yang kapanpun kita bisa ikutin gitu. Kalau orang kan nggak mungkin lah kita per jam kita nanya dia ini masih on track nggak, ini masih on track nggak skenario, ini masih on track nggak skenario, kan nggak mungkin kan, dia jengah juga dia kalau kita tanyain gitu kan. Nah itu makanya biasanya kalau ada eh, rumor kayak gitu, biasanya saya lihat dulu nih iterate-nya bagus apa enggak. Kalau iterate-nya mendukung, itu baru oh bener nih gitu. Saya juga tadi itu kenapa berani di 183 182 antrinya itu karena udah gue lihat nih. Tadi kan saya share di channel juga tuh. Udah lihat formasi di daily-nya seperti ini gitu yang dia memang akum pelan-pelan 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 tuh. Nah, ini nih. Itu tuh dan lihat nih akumulasi di ML3-nya ini. Harusnya sih kemarin kita dapat ini udah enak banget kita. Nah, rumornya ini Smil ini mau di akuisisi sama UNTR. Rumornya loh ya. Nah, kayak gini, rumor itu kadang kalau misalkan ada akuisisi atau akuisisi atau merger lah atau apalah korporasi itu biasanya itu project, dan project itu tuh ongoing gitu loh. Bisa jadi dia minggu ini oke nih semua pada setuju, nanti minggu depan itu setelah ada adjustment apa segala macam itu gagal atau harganya nggak masuk. Banyaklah project-project kayak gitu, makanya kita juga nggak bisa rely on kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi kita kawal aja dan tetap kita disiplin terhadap diversifikasi ataupun money management gitu loh. Iya kayak BBYB kayak Shopee apa segala macam kayak gitu kan, akhirnya nggak jadi segala macam itu kan kayak gitu-gitu loh. Nah kita nggak mau kayak gitu, dan mending kita yang proven lah, yang enak aja lah gitu. Selama dia eye trade-nya bagus, yang lain-lain itu ya cuman kayak sentimen aja lah ataupun ya nice to know lah gitu kan. Nah gitu. Terus kalau ditanya lagi potensi seperti bisa ketemu potensi SMIL dan BTPS tuh gimana coach? Nah ini sebenarnya, nah inilah sebenarnya tadi kan saya juga nggak dapat tuh BTPS tadi, tapi ada yang share dari teman-teman tuh Mas Adit ya. Nah Om Adit tadi nge-share BTPS gimana gitu. Nah itu bagus tuh gitu. Jadi kalau bisa, makanya juga kita buat grup discussion gitu biar kita saling sharing lah gitu kan. Kalau ada yang bagus, yaudah kita saling share aja gitu kan. Karena apa namanya, kalau kita dapat yang bagus kan kita bisa dapat inilah apa namanya berbagi lah gitu istilahnya gitu. Kalau Smil tadi kan karena dia langsung arah jadi kedetek, jadi kita tahu tuh Smil gitu. Dan ketika tadi tiba-tiba arah ya, terus kita dapat info ini Smil kenapa nih gitu kan, barulah mereka kasih tahu rumor-rumor tadi itu kayak gitu. Itu ya, grup discussion kita aktifkan ya khusus sharing sinyal maksudnya ini. Oh iya ya, kalau bisa iya Om. Mm-mm. Nah makanya juga kan kita kasih botnya ada private, ada di grup juga gitu. Jadi mungkin ada yang lebih apa namanya lebih preferensinya tuh lebih enak di private gitu kan. Tapi ada juga yang di grup gitu. Karena kalau di grup itu kita bisa saling ngelihat yang dicek teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan ada yang dapat gitu kan, itu jauh lebih bagus gitu.
Nah, ini Om Hagi ya. Om Hagi ya, PPRI sama Puri sudah ada profit dikit. Oke, PPRI ya. PPRI. Nah, PPRI ini sebenarnya ini Om, udah mulai nih, udah mulai markdown nih. Dan PPRI ini dia itu ini Om, apa namanya, gampang ini loh, apa namanya, eh bandarnya itu bisa tiba-tiba ngebanting gitu loh. PPRI ini, seingat aku nih, bisa dilihat dari sini nih sebenarnya. Ha, lihat nih, yang jarum-jarum kayak gini, jarum-jarum model-model gini nih. Dan ini kalau misalkan eh, udah udah gain gitu ya, udah cuan. Nah, terserah sih, terserah mau mau hold apa enggak. Tapi kalau saya di sini itu karena tahu nih PPR ini saham-saham yang kadang model gituan, udahlah aku ganti yang di bawah deh yang lebih enak deh gue. Lagian dia ini sebenarnya kalau dari kalau kita lihat eye trade-nya masih bagus. Eye trade-nya masih bagus. Kalau eh, atau bisa ditunggu nanti ini om apa namanya ketika dia udah 2 hari, biasanya itu pengalaman kita tuh kalau udah saham yang udah begitu naik kayak gini, udah lumayan naiknya, dan ML di daily mostly tuh kita tuh kalau mau apa namanya data kan kita lebih banyak di daily ya. Sebenarnya pusat data itu di daily sebenarnya, karena eh, biasanya orang tuh lihat daily doang gitu. Nah, biasanya kalau pengalaman saya, kalau misalkan dia di ML3-nya ini udah markdown lebih dari 2 hari, itu udah tanda-tanda sih. Lebih baik keluar dulu deh gitu, diganti sama yang lain deh gitu, daripada dia nanti tiba-tiba dia longsor sih gitu. Tapi memang kalau dia naik ya udah, ya maksudnya yang penting udah cuan lah gitu. Kita antisipasi aja kayak kayak cuan kus aja lah gitu. Itulah enaknya kita di ITR itu sebenarnya, itu kalau udah cuan no worries sebenarnya, karena akan ada banyak pengganti gitu kalau udah cuan ya. Jadi sebenarnya kalau udah cuan sebenarnya gak usah terlalu risau sih. Ya kan? Kalau belum cuan atau belinya FOMO terus belum cuan, belinya di atas lagi, nah itu baru pusing. Kalau pusingnya itu pusing cuan, ya ambil aja lah gitu, bisa diganti yang di bawah gitu. Nah, gitu Om ya, Om Hagi ya. Nah, terus ada Eve. Ini Om Eve ya. DKFT belum sempat sell, SOS masih holdnya. Dewa buat medium mending atau masuk. Oke, DKFT. Tadi udah DKFT. DKFT. DKFT kita saya udah sell karena udah mulai momentumnya udah mulai turun, udah sell on strength lah ini. Tapi kalau mau hold ya masih bisa hold gitu loh. Tapi kalau mau udah keluar ya keluar aja gitu. Balik lagi ke ini ya. Balik lagi ke kondisi masing-masing. Kalau saya karena ada kandidat lagi 3 yang baru, berarti 3 sebelumnya tuh udah harus keluar gitu kan, makanya langsung keluar gitu. Karena aku nggak mau megang lebih dari 8 gitu. Akhirnya mau nggak mau ya change lah gitu, yang profitnya mau gimana ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau saya sih gitu. Kalau Dewa ini sebenarnya karena dia bakri, makanya tadi di channel juga saya bilang cuan kus kalau saya ya. Karena apa namanya reputasinya itu buruk gitu loh, dan dia itu kan beli sahamnya itu di 75. 75 berarti yang dia ditukar saham. Berarti kalau ada orang beli atau bandar-bandar yang belinya di 75, berarti kapanpun mereka akan keluar di saham ini nih udah tinggal cuan gitu kan. Tinggal nunggu ke 150 aja sebenarnya biar mereka beggar.
Kalau mau kalau kalau itu pertimbangan kita ya, pertimbangan saya gitu. Kalau kita pertimbangannya full ke iTrade ya masih oke. Sebenarnya besok itu di 100 berapa nih? 134, 132 ya, 132, 134 gitu masih masih boleh masuk. Tapi harus dipertimbangkan nih dari ML2-nya itu masih masih jauh dia. Jadi paling enggak besok ini mungkin akan dia ini dulu kali, akan merah dulu dia di 140 nih. Kalau kita tarik di sini kan. Tuh. Kalau udah terlalu jauh dari sini dia ini aja. Kalau mau masuk begitu naik langsung keluar aja dulu gitu. Terus pasang lagi di ML2 deh, ngikutin ML2 di sini. Daripada nanti beli di pucuk ya. Dan jangan lupa bagi amunisinya tadi itu ya. Untuk swing trade dari Om Andi, untuk swing trading seperti kita profit yang sehat itu berapa persen ya? Nah, kalau kita itu kita nggak ada kayak gitu Om. Misalkan harus nunggu berapa persen nggak. Ya kita ngikutin machine learningnya aja dan ngikutin eh, apa opportunity di market gitu. Kalau misalkan yang kayak tadi itu ada yang lebih bagus dan jadi bawah, ya udah langsung kita switch. Walaupun masih profit, misalkan kayak baru profit 5% atau baru profit 3% dan masih bagus juga trade-nya tapi geraknya lelet gitu kan. Nah, biasanya itu langsung aku tukar sih kalau gitu. Gitu. Itu Om ya. Jadi kita nggak ada patokan-patokan gitu. Kita nggak, karena ini market ya. Jadi kita nggak ada patokan-patokan kayak gitu gitu loh. Ini bukan ilmu pasti soalnya. Soalnya market itu kan bukan ilmu pasti ya. Makanya kita itu ngikutin aja tiap hari gitu. Atau paling enggak 2 kali sehari atau jam-jam yang udah kita tentukan. Nah, untuk entry di mana nih? Puri tadi udah Om. Puri itu udah. Om Agianto, Puri itu tadi udah. Puri masih bagus. Cuman memang agak lelet geraknya ya. Masih bagus kok Om ini. Cuman dia memang masih bagus sebenarnya. Masih bagus. Masih bagus Om Puri. PPRI juga. PPRI tadi udah kita bilang. Dia itu karena udah di atas ya. Jadi dia udah pelan-pelan doang gitu. Nanti kalau misalkan Om tuh baru belinya kemarin di sekitar di sini di 200-an 50 berapa ini kan. Kalau dia udah ML3-nya itu 2 hari berturut-turut dia udah merah nih, udah markdown, mending keluar deh karena di PPRI ini dia bandarnya itu sering ngebanting tiba-tiba gitu, apalagi kalau udah di atas ya. Dan ini kan fundamentalnya kurang kuat kan, gitu Om. Gitu Om. Kalau udah cuan mah gampang lah Om, langsung jual juga nggak apa-apa lah. Kita ganti sama yang di bawah daripada kalau kayak gini kan kita nggak tahu nanti dia sampai mana gitu. Kayak Puri nih. Nah, kalau mau masuk saham-saham yang udah misalkan satu harinya itu misalkan kayak Smil tadi itu dia langsung naik gitu ya. Materi Smil. Nah, ini ARA gitu kan. Kalau mau masuk lagi besok, sebenarnya itu besok karena dia ARA nggak usah terlalu dikejar dulu sih. Misalkan dia langsung naik 75% gitu kan, nggak usah kejar dulu lah gitu, biar dia retrace retrace aja dulu gitu. Yang penting ini juga kan baru mulai nih weekly-nya. Paling dia di 200 dia kan berhenti nanti kan di sini. Baru nanti kita lihat lagi gitu daripada ngejar. Atau boleh ngejar, tapi dikit banget dulu gitu. Biar apa? Biar ketika dia retrace itu kita ada modal lagi gitu. Kalau yang model-model udah kencang gini ya.
gak usah terlalu jadi kayak ini ya, apa namanya, jadi FOMO gara-gara ada berita-berita kayak tadi itu, ada rumor atau apa itu. Nah, biasanya kalau biar kadang kan kayak gitu ya, kadang agak nyangkut gitu di pikiran kalau ih, kenapa gue nggak beli gitu ya? Ya udah beli aja dikit, kayak misalkan 100 lot atau berapa gitu, 10% dari budgetnya nanti biar ikut aja dulu gitu. Itu salah satu strategi juga tuh, karena yang namanya manusia ya, saya juga pengalaman juga gitu. Kalau dia tetap naik lagi gitu kan, jadi terngiang-ngiang, kenapa gue nggak berani beli ya gitu ya kan. Nah, biasanya itu caranya itu adalah kita beli sedikit gitu, kayak 10% dulu gitu. Nah, kalau BTPS ini sebenarnya karena baru mantul doang, ya nggak terlalu harus kita buru gitu kan. Tapi karena dia udah kuat nih, dan nih kalau ML di weekly kan dia baru mulai, dan weekly-nya juga itu baru masih downtrend sebenarnya, belum bergerak di tengah-tengah middle band-nya, di area atas middle band, baru mulai di daily. Sebenarnya itu biarin aja dulu, nggak harus beli ini dulu gitu loh. Kita lihat aja dulu besok dia retrace sampai mana gitu. Jadi kita bisa memprioritaskan itu berdasarkan kondisi weekly-nya juga gitu ya. Coba kalau misalkan kita dikasih pilihan nih antara apa namanya, BTPS Toba. Kalau misalkan gua harus beli satu gitu ya, gue lebih baik beli mana gitu kan? Beli Toba kalau saya. Kenapa? Karena ada sentimennya, sentimen yang di Danantara itu. Kalau BTPS itu simply dia technical rebound doang dari bawah gitu. Atau kalau bisa ya beli dua-duanya gitu kan. Tapi kalau cuma satu, kita jadinya pakai yang the four pillars itu. Jadi kalau sentimen marketnya jauh lebih tinggi, lebih banyak, ada newsnya nih gitu kan. Nah, kita lebih ke sana gitu. Gitu. Sama kalau misalkan teman-teman itu sebenarnya, kalau nah ini sebenarnya kalau teman-teman yang mau trading pakai X juga bisa sebenarnya. Kalau misalkan nih teman-teman, kita kan biasanya tuh kalau mau yang MLX, misalkan MLX cuan gitu ya. MX ini, jadi kita kasih dua nih posisi ke teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu mau ngehold dan memang bukan trading, dan emang dia mau emang kita ada kerjaan lah dan nggak bisa lihat market itu, kenapa kita selalu bilang itu pakai MLX agar kita safe gitu loh, dan karena kita nggak trading kan, lebih safe lah kayak gitu. Cuman kalau teman-teman itu, karena takutnya itu dia diturunin lagi ke bawah dan apa namanya tuh ngendap di bawah gitu. Nah, itu kita nggak mau gitu kan. Nah, jadi kita benar-benar lebih safe lah, apa risk profile, apa risk manajemennya tuh kita perketat gitu. Cuman kalau teman-teman tuh yang mau trading, ada waktunya untuk trading. Sebenarnya kalau hebat untuk trading, trading itu tuh bisa untuk percepatan sebenarnya kalau bagus mainnya ya. Dan ada waktu. Bisa pakai X gini. Kalau pakai X itu kita lihat dia sama sih bacanya. Jadi kalau dia dari kanan bawah dia udah oke, udah akumulasi kayak gini, despite kita nggak terlalu mikirin dia itu weekly daily, karena kita juga trading, begitu kita cuan langsung ambil gitu. Nah, begitu dia ada akumulasi, sama juga bacanya itu, ketika dia candle-candlenya udah bermain di Bollinger, bagian Bollinger atas, artinya kita udah mengklasifikasikan dia sebagai udah uptrend di time frame itu gitu. Dan kita cek ML-nya, ML3 dari bawah udah akum, kemudian momentumnya udah naik gitu ya, ML2 naik,
ML1 juga udah muncul gitu, dan kita lihat time frame geser lagi, zoom in lagi ke time frame lebih kecil 15 menit. Ini untuk yang trading ya. Udah banyak akung gitu, kita bisa masuk gitu, dan ketika masuk itu berapapun kita dapat cuan ya langsung keluar gitu. Nah, itu kalau untuk yang trading ya. Misalkan teman-teman, aku lihat banyak juga yang trading nih, maksudnya banyak waktu dia di bursa. Kalau mau optimasi juga gitu, kayak misalkan brand. Apalagi saham-saham yang dia itu masih ada sentimennya, maksudnya newsnya masih ada gitu loh. Nah, kayak brand itu kan ya kayak gini. Nah, kalau kita lihat brand itu semenjak, kalau misalkan kita buka brand dari MLX-nya, kita nggak akan masuk ke brand kan? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan profil kita yang sambil kerja. Ini kita yang sambil kerja nih. Nah, kenapa? Karena dia masih distribusi. Kalau weekly-nya distribusi dan momentumnya juga masih ke bawah, kita kan menghindari kan. Di daily juga gitu. Di daily juga masih full distribusi gitu kan. Nah, kita kan menghindari bagi yang kerja. Nah, bagi yang punya waktu dan trading, berarti mereka nggak lihat yang weekly sama daily. Jadi mereka ngelihatnya itu opportunity apa yang ada di intraday hari itu gitu. Makanya tadi kalau dipakai X brand gitu, nah ketika dia udah kayak gini, apa namanya, di candlenya itu udah bergerak di area atas Bollinger Band-nya seperti ini dan udah akum, nah itu bisa masuk nih gitu. Kemudian di 15 minutes-nya juga udah mulai gitu kan, tadi pagi kalau ngikutin nih gitu kan. Udah langsung cuan berapa tadi brand? Lumayan kan tadi brand kan? Nah gitu. Nah, kalau kalau kita yang sambil, kalau misalkan kita pakai MLX, kita belum, baru akan kita lihat minggu ini. Kayak gitu. Itu pilihan aja ya teman-teman ya. Jadi kayak itu yang saya bilang itu iTrade itu untuk apapun itu, teman-teman yang punya strategi sebelumnya itu tetap akan bisa masuk dengan pakai iTrade X ini gitu. Data, nah terbukti, data juga nih. Data kan, kita bilang kemarin itu kenapa di hold aja gitu kan. Nyangkut kan, saya juga kan nyangkut di sini gitu. Average saya masih di 1.500 malah. Tapi itu masih saya beli sebagian waktu ngejar harga di sini sama di atas sini, tiba-tiba disuspend sama bursa, kesel banget kan. Kemudian dihajar lah sama bandarnya gitu. Ya, kayak gitu-gitulah. Itu pasti terjadi di market tuh kayak gitu. Nah, kalau data ini, kalau baru mau masuk, nah ini baru baru oke masuk nih. Karena apa? Karena weekly dia udah ada akumulasi, walaupun masih ada bandar yang masih mau keluar nih bandarnya ini. Karena bandar-bandar juga ada kadang yang apa namanya pengen keluar, dia mungkin mau bayar utang atau apa gitu kan. Dan dia momentumnya udah mulai naik lagi nih, momentum weekly-nya. Walaupun belum apa namanya, dongak ya, belum ke atas banget. Tapi kemarin itu kan kita bilang di daily ini sebenarnya kan udah bagus tuh. Yang ya kemarin minggu lalu Jumat, Kamis, Jumat. Kalau mau masuk data, kita nunggu di 1.000 paling. Nunggu di 1.000 di sini. Sampai dia benar-benar minggu ini itu nggak ada lagi yang distribusi gitu. Jadi kita lihat ininya tuh nggak ada distribusi lagi. Gitu baru kita confirm lagi, oh ini berarti memang udah selesai nih, bandar-bandar yang distribusi udah habis, udah keluar dia. Kayak gitu. Itu ya kalau yang udah ada saham data ya di hold aja, kalau mau nambah ketika dia retrace ke 1.000 kita tangkap lagi dia. Karena kalau kita lihat di sini dia baru memulai juga kan. Masih aman lah sebenarnya data. Oke. Wih, udah sejam aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kayaknya satu pertanyaan lagi deh. Udah. Ada yang mau nanya lagi?
Tadi udah jawab semua ya. Oke, berarti udah clear semua saham-saham PP. Nah, ini saham-saham PP sebenarnya itu saham-saham PP sekarang saham-saham trading. Misalkan nih TPIA, terus apa lagi? Cuan tadi udah, Brand udah. PTRO paling paling bagus nih. TPIA juga eh, minggu ini nih nunggu TPIA boleh sih, tapi masih sedikit. Kita nunggu dia ini dulu minggu ini. Dia bermain di area atas dulu nih biar dia ini kan masih minus nih nilai ML3-nya. Mostly trading-trading dulu nih semuanya. PTRO juga udah bagus nih, udah mulai akumulasi lagi, weekly juga ada akumulasi lagi. Kalau mau masuk PTRO lagi, dia di 3.700 kali ya, 3.700, 3.600. Atau ketika dia merah, nggak terlalu harus di ML2 sih gitu, as long as kita bisa bagi bagi amunisi ya, bagi amunisi dan kita pastikan dia weekly daily-nya itu udah kembali akumulasi dan momentumnya kembali bagus ke atas, sebenarnya udah aman. Nggak harus purchase di ML2-nya daily gitu kan. Nggak apa itu ini apa namanya? Kadang nggak dapet gitu. Jadi kita harus adjust juga. Jadi kalau malas ngejust, boleh pakai itu apa namanya di mana aja gitu. Kayak misalkan kayak di PTRO ini berarti di 3.700 lah atau di sekitar di sini 3.600 kira-kira aja gitu. Atau kalau mau ya itu sampai PP itu doang kan, PP itu PTRO cuan. Coba kita lihat Gosko ini gimana ya? Setelah udah kita tinggalkan ini dulu. Cuan tadi mana cuan? Cuan, nah iya. Nah, itu juga makanya kemarin itu ketika dia tiba-tiba kita bilang apa namanya market itu saham-saham PP itu hancur kan pada ARB pada turun banyak semua kita bilang itu nggak usah buru-buru jual kayak gini soalnya dia pasti diangkat. Nah, itu karena bandar itu pasti dia akan maintain dia pelan-pelan gitu. Kalau dia akumulasinya itu berminggu-minggu, dia keluar juga akan berminggu-minggu. Ya, misalkan Gosko juga belum nih masih apalagi di weekly-nya sideways tapi di sini juga dijualin nggak menarik lah ini. Oke, satu lagi unik ya. Ini terakhir ya unik ya. Unik. Nah, ini sideways nih weekly-nya. Maksudnya itu dia masih apa namanya, lihat nih bukaan si Bollinger Band-nya itu masih ke atas dan dia juga akumulasinya kalau kita lihat daily itu lemah nih akumulasinya. Jadi ya ini banget nih apa namanya dikit-dikit banget naiknya. Kalau segi ATT masih oke gitu. Cuman ini kayaknya kalau kita lihat banyak jarum-jarumnya itu berarti dia itu setiap kali naik terus langsung di TP-in gitu kan. Berarti kita juga ikut aja seperti itu. Oke, ini udah jam 8, gak kerasa ya, gak kerasa udah 1 jam. Kok cepet banget ya? Oke, kalau gitu kita akhiri ya webinar kita weekly minggu ini. Kalau misalkan teman-teman juga ada yang mau diskusi lagi sebenarnya eh, boleh di grup atau kalau misalkan mau diskusi di tengah minggu juga nggak apa-apa sih. Kayak sejam kayak gini. Tinggal di request aja sebenarnya. Kalau saya ada waktu
pasti saya ya kita buka gitu. Karena saya juga senang aja sih gitu dan apa dan saya juga di sini gitu kan. Maksudnya bukan kayak yang lain itu mereka rekom aja mereka kagak beli gitu kan. Kalau saya memang beli. Jadi kalau misalkan emang ada pembahasan tiap hari, ya saya senang aja sih gitu. Seru. Oke ya, thank you ya semua ya. Untuk kita akhiri weekly webinar kita malam ini. Kita bertemu lagi lanjut diskusi di grup discussion ya. Oke teman-teman, thank you. Thank you ya, yo yo bye.